subscribe, like, dan share, juga bunyikan loncengnya ya. Tommy, cucuku, Tommy. Ya kek, apa kek? Halo teman-teman. Hai, namaku Tommy. Ini kakekku. Kek, ada apa sih panggil aku? Kakek mau bercerita. Wah, cerita apa kek? Pasti seru ya. Cerita tentang binatang. Seekor ulat yang sombong. Wah, pasti seru. Ayo kek, mulai bercerita. Teman-teman mau kan mendengarkan cerita kakekku? Asik. Ayo kek, mulai ceritanya. Aku sudah tidak sabar. Sebelum nonton, klik subscribe, like, dan share, juga bunyikan loncengnya ya. Baiklah, begini ceritanya. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah 2 ekor ulat. Yang satu bernama Fintu, yang bersifat ramah dan baik hati. Sedangkan yang satunya bernama Tufi, yang bersifat angkuh dan suka meremehkan binatang lainnya. Pada suatu hari, saat Fintu sedang mencari makanan, ia bertemu Tufi. Fintu pun berkata, "Hai Tufi, bolehkah aku meminta sedikit makananmu?" Tufi membalas, "Hei Fintu, ini makananku dan tetap makananku. Sana cari makanan lainnya." Fintu menjawab, "Baiklah." Wah, jahat sekali Tufi kek. Tidak mau membagi makanannya kepada Fintu. Itulah mengapa ia disebut ulat yang sombong. Lalu kakek lanjutkan ya. Iya kek. Lain hari akan ada pesta hutan di hutan sana. Semua binatang diundang. Puta si burung hantu dengan gesitnya membagikan undangan berupa daun di malam hari dan menaruhnya di depan pintu rumah para binatang. Kemudian esok harinya terdengar sorakan dari para binatang. Asik, pasti di sana ada banyak makanan. Aku bisa makan sepuasnya, kata Katia si anak kucing. Aku bisa makan biji-bijian kan? Oh iya, bagi para ulat, kalian tenang saja. Aku tak akan memakan kalian, kata Caki si ayam jago. Wah, oh iya juga ya kek. Kan ayam makanannya ulat ya. Betul, tapi di sana mereka berteman. Fintu hanya tersenyum mendengar pernyataan teman-temannya itu. Namun tiba-tiba, ini hanya pesta kecil. Lihat saja, suatu saat nanti aku akan membuat pesta yang lebih besar. Dengan angkuhnya, Tufi berkata seperti itu. Binatang-binatang lain sangat tidak suka dengan perkataan Tufi. "Tufi, kau tidak boleh begitu," seru si Piku beruang madu. Biarkan saja," balas Tufi sambil berlalu. Wah, Tufi tuh memang sombong sekali ya kek. Harusnya kan gak boleh ya kek seperti itu. Betul sekali nak. Beberapa hari kemudian, Tufi dan Fintu sudah berubah menjadi kepompong. Mereka menjalani hidup sebagai kepompong biasa. Beberapa minggu kemudian, mereka keluar dari kepompongnya. Dan kamu tahu tidak, Tommy, apa yang terjadi? Tidak, kan kakek belum cerita. Tak disangka, sayap Tufi ternyata berwarna hitam. Sedangkan Fintu
berwarna-warni. Tufi tahu sayap hitamnya itu adalah akibat keangkuhannya. Ia pun menyesal dan akhirnya meminta maaf kepada binatang-binatang lain yang ada di hutan. Begitu ceritanya, Cuk. Wah, begitu teman-teman ceritanya tentang ulat yang sombong. Nah, dari cerita kakekku tadi, makanya teman-teman gak boleh sombong ya seperti Tufi. Betul sekali, Cuk. Betul sekali anak-anak yang lain yang ada di rumah. Bersikaplah baik hati seperti Vintu yang mau menerima apa saja dan berteman dengan siapa saja. Baik, Kek. Nah, begitu cerita kakekku teman-teman. Sampai jumpa ya di cerita kakekku yang lain. Dadah, dah. Sebelum nonton, klik subscribe, like, dan share, juga bunyikan loncengnya ya. Halo teman-teman, namaku Tini. Aku dan kakekku Halo anak-anak. mau bercerita nih. Kakek hari ini mau cerita apa, Kek? Kakek mau bercerita tentang kisah 2 ekor binatang. Binatangnya punya telinga panjang. Ah, aku tahu, kelinci ya, Kek? Betul, Tini. Satu lagi, kura-kura yang bercangkang. betul. Sudah siap dengarkan cerita? Sudah, Kek. Baiklah, kita mulai ceritanya. Suatu hari, di sebuah hutan, hiduplah seekor kelinci yang sangat sombong. Ia selalu menyombongkan diri sebagai kelinci yang paling baik. Ia selalu membanggakan kecepatan larinya kepada semua hewan di hutan tersebut. Di saat ia sedang memperlihatkan kecepatan larinya, ia berlari dan melompat di atas cangkang yang berjalan. Wah, cangkang, Kek. Kira-kira apa ya, Kek? Dengarkan kakek dulu. Perlahan-lahan, sebuah kepala dan 4 kaki muncul dari dalam cangkang tersebut. Wah, itu kura-kura ya, Kek? Betul, Cuk. Si kelinci pun sadar jika cangkang tersebut adalah kura-kura yang tampak merangkak sangat pelan dan pelan sekali jalannya. Ia pun dengan sangat sombong sambil tertawa berkata, "Kenapa kamu sangat lambat, kura-kura?" Wah, kan emang kura-kura jalannya lambat karena cangkangnya ya, Kek? Betul, Cuk. Mau dengarkan lanjutan ceritanya? Mau, Kek, ayo lanjutkan lagi. Lalu kura-kura menatap kelinci dan berkata, "Setiap hewan bergerak dengan langkahnya masing-masing. Mungkin aku bergerak lambat, tapi aku bisa pergi kemanapun aku mau. Bahkan bisa lebih cepat darimu." Ia tertawa mendengar perkataan si kura-kura. Si kelinci yang sombong kemudian menantang kura-kura untuk lomba lari. Wah, lomba lari. Ih, aku suka, Kek, lomba lari sama teman-temanku di sekolah. Seru sekali memang lomba lari. Kakek dulu waktu masih muda juga suka ikut lomba lari. Nah, Cuk, kemudian si kelinci setelah menantang kura-kura, ia berkata kepada si kura-kura, "Aku ingin membuktikan bahwa aku adalah hewan tercepat di hutan ini." Keesokan harinya pun lomba lari antara kura-kura dan kelinci dimulai.
perlombaannya mau dimulai ya, Kek? Betul sekali, Timi. Serigala pun menghitung mundur sebagai tanda perlombaan dimulai. Coba, Timi, kamu bisa tidak menghitung mundur dari 5? Bisa dong, Kek. 5, 4, 3, 2, 1. Pintar kamu, Timi. Kelinci pun dengan cepat menghilang dari pandangan mata. Sedangkan kura-kura melangkahkan kakinya secara perlahan dengan tatapan mata tertuju ke depan. Setiap ada kerumunan penonton, kelinci yang sombong membalikkan badannya dan melambaikan tangan. Ia ingin memperlihatkan jika ia paling cepat berlari. Sedangkan di belakang yang amat jauh, kura-kura terus melangkah. Lalu tiba-tiba kelinci menemukan sebuah pohon rindang. Dilihatnya ke belakang. Si kura-kura tidak tampak di penglihatannya. Pasti ia masih jauh. Ia akan lamban. Pastinya akan lama sampai akhirnya ia bisa sampai ke sini, pikir si kelinci. Wah, lalu apa yang dilakukan oleh kelinci, Kek? Kelinci pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon rindang itu. Aku beristirahat dulu deh, sambil menikmati sinar matahari yang hangat di sini. Waktuku masih banyak untuk bisa memenangkan pertandingan ini saat aku bangun nanti. Wah, jadi kelinci tidur dulu gitu, Kek? Iya, betul, Timi. Nah, sementara kura-kura terus berjalan perlahan-lahan tanpa henti. Waktu berlalu, si kelinci yang sombong tertidur lelap di bawah pohon. Wah, tidur-tiduran terus jadi ketiduran ya, Kek? Betul, Timi. Kita lanjutkan ceritanya ya. Oke, Kek. Akhirnya, kura-kura melewati si kelinci yang sedang tertidur lelap. Ia tidak mendengar, bahkan mengetahui jika kura-kura sudah melewatinya. Wah, kelinci sih ketiduran di pinggir jalan ya, Kek? Dasar kelinci. Nah, kelinci pun terbangun dari tidurnya dan melihat ke arah belakang untuk melihat kura-kura sambil berkata, ternyata kura-kura lebih lambat dari yang aku kira. Mungkin baru tengah malam ia akan tiba di garis finish. Wah, padahal dia nggak tahu ya, Kek. Kura-kura kan udah melewatinya. Betul, Timi. Lalu kelinci pun merenggangkan kakinya ke jalan dan melanjutkan perlombaan lari tersebut. Ia pun sangat terkejut melihat pemandangan yang sangat menakjubkan di garis finish. Tampak si kura-kura di sana sudah sampai di garis akhir pertandingan. Penonton bersukaria melihat kura-kura yang memenangkan lomba lari tersebut. Pesan dari cerita ini, kalau jadi orang jangan sombong seperti kelinci. Begitu ya anak-anak? Baik, Kek. Aku gak akan sombong seperti kelinci. Dan aku ingin mempunyai semangat yang kuat dan hebat seperti kura-kura. Hebat kamu, Timi. Itu baru cucu kakek. Kalau begitu, ceritanya sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita kakek dan Timi ya. Iya teman-teman, terima kasih ya sudah mendengarkan cerita kakekku hari ini. Sampai jumpa di cerita-cerita yang lainnya. Dadah! Klik subscribe, like, dan share juga bunyikan loncengnya ya.
jumpa kembali bersama Kak Raras di Vision Kids Storytime. It's Storytime boys and girls, artinya adik-adik akan mendengarkan cerita. Dan cerita yang akan Kak Raras ceritakan hari ini untuk adik-adik semua berjudul Angsa dan Telur Emas. Sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Sudah? Wah, kalau begitu langsung saja kita dengarkan bersama. Adik-adik semua, pada suatu sore di sebuah desa, seorang petani berjalan pulang usai beraktivitas di kebunnya. Ia berjalan sambil bersiul dengan riang. Entah apa yang membuat dirinya senang. Ia merasa keberuntungan akan menghampirinya sore itu. Di perjalanan pulang, di dekat sebuah danau, ia melihat seekor angsa yang terkulai lelah. Karena tidak tega, si petani dengan hati-hati menangkap angsa itu dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, angsa itu ditidurkannya di sebuah bantal dan diberinya makan. Ia makan banyak sekali. Ternyata angsa itu sangat lapar. Ia makan semua makanan yang diberikan oleh si petani. Lalu si petani menaruhnya di belakang rumah dan si angsa pun tidur yang nyaman di sana. Keesokan paginya adik-adik, si petani bangun dan langsung menyiapkan makan untuk si angsa. Ia pun berjalan menuju ke halaman belakang rumahnya. Ia kaget begitu melihat sebuah benda besar dan berkilat, yaitu sebuah telur emas. Wow, adik-adik, ternyata si angsa bertelur emas. Wow. Apakah ini emas asli? Tanya si petani ragu-ragu. Jadi usai memberi makan si angsa, ia pergi ke toko emas di kota. Hanya untuk memastikan apakah emas itu asli. Lalu sesampainya di toko emas, si penjual emas mengamati si telur emas tersebut dan berkata, Ini emas asli dan harganya pasti mahal karena ukurannya sangat besar. Begitu kata si penjual emas sambil mengamati telur emas yang dibawa oleh si petani. Si petani pun melonjak kegirangan. Ia senang sekali karena ia akan kaya raya. Ia pun saat itu juga langsung menjual telur emas tersebut dan membawa banyak sekali uang. Karena ketidakpuasan hatinya adik-adik, si petani pun berpikir keras. Coba saja si angsa bisa menghasilkan lebih dari 1 telur setiap harinya. Aku pasti akan lebih menjadi kaya raya. Adik-adik semua, akhirnya si petani memaksa si angsa untuk menghasilkan lebih dari 1 telur dalam 1 hari. Tak disangka-sangka, si angsa bisa menghasilkan 2 telur setiap harinya. Dan itu membuat si petani semakin kaya raya lagi adik-adik. Harta kekayaannya semakin berlimpah. Ia pun memiliki peternakan yang sangat luas. Adik-adik, ternyata si petani masih belum puas juga. Walaupun harta kekayaannya melimpah berkat telur yang dihasilkan oleh si angsa, tapi ia tetap mau lebih kaya raya lagi. Ia pun berpikir, angsa ini hebat, tapi aku ingin cepat kaya. Apa yang harus aku lakukan ya? Bagaimana kalau aku menyembelihnya saja, supaya aku bisa mengambil semua telur emas dalam perutnya? Adik-adik semua, si petani pun malam itu juga langsung menjalankan rencananya. Ia masuk ke dalam kabin tempat si angsa tidur dan menyembelihnya. Ia sangat kaget karena ternyata di dalam tubuh si angsa yang sudah disembelihnya tidak ada telur emas sama sekali. Ia panik. Kemana telur emasnya? Mengapa tidak ada? Begitu kata si petani. Ia cek sekali lagi, ia periksa sekali lagi perut si angsa. Ia buka, tetap tidak ada.
Ia pun menangis malam itu, menyesali kebodohan dan keserakahannya sendiri. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang angsa dan telur emas. Moral dari cerita tadi adalah adik-adik kita tidak boleh menjadi orang yang serakah, karena keserakahan akan membawa kita kepada kesengsaraan. Itu tadi cerita dari Kak Raras. Sampai jumpa lagi di Vision Kids Storytime berikutnya. Dadah!